Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta simposium yang terhormat, kita ikuti simposium ke-7 hari ini dengan moderator Profesor Dr. Ali Gani, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, dan 3 pembicara. Yang pertama, Dr. Taufik Indrajaya, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, dengan judul Essential Consideration in Managing Hypertension in Comorbid, What's New? Yang kedua, Dr. Erwin Sukandi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, dengan judul Pathophysiology and Management of Heart Failure. Dan yang ketiga, Profesor Dr. Idrus Alwi, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, FACC, FESC, dengan judul Real Patient Case, Patient Journey from Hypertension to Heart Failure. Baiklah, untuk memandu acara simposium kita hari ini akan langsung dipandu oleh moderator. Berikut kurikulum vitae dari beliau. Profesor Dr. Ali Gani, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, FINASIM, lahir di Malabang, Filipina pada tanggal 4 Maret 1950. Saat ini menjabat sebagai staf divisi kardiologi Departemen Penyakit Dalam FK Unsri RSMH Palembang, dengan riwayat pendidikan dokter umum di FK Unsri pada tahun 1976, spesialis penyakit dalam di FK Unsri pada tahun 1998, 1985, KKV di PABDI Jakarta pada tahun 1998, dan mendapatkan gelar Guru Besar Ilmu Penyakit Dalam di Unsri pada tahun 2003. Baiklah, untuk memulai acara simposium kita pada hari ini, kepada Profesor Dr. Ali Gani, spesialis penyakit dalam konsultan kardiovaskular, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para guru besar, para peserta simposium temu ilmiah penyakit dalam yang ke-23 di Palembang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari yang cerah ini kita masih bisa mengikuti acara simposium ini dalam sehat dan afiat. Terima kasih kepada panitia temu ilmiah penyakit dalam yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk memimpin acara simposium ke-7 dengan topik yang sangat menarik, karena kita akan bicara mengenai beberapa aspek heart failure, dan saya merasa berbahagia sekali bahwa kita akan bersama-sama. Ini betul-betul saya feel at home ya. Ada Prof. Dr. Idrus Alwi, ada Dr. Taufik Indra, ada Dr. Erwin Sukandi, yang semuanya kebetulan wong Palembang Galo ini. Jadi sebagai saya yakin bahwa topik hari ini sangat menarik, oleh karena kalau kita lihat mengenai heart failure dan guideline dengan sangat cepat mengalami perubahan-perubahan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, para sejawat-sejawat sekalian di daerah, di mana aja saudara berada, idealnya dapat mengikuti perkembangan terbaru terkini di bidang heart failure ini, tanpa tentunya melupakan ataupun memberikan suatu critical pressure terhadap semua guideline yang muncul. Saya kira untuk mempersingkat waktu, saya undang pembicara pertama, Dr.
Dr. Taufik Indrajaya, SPPD KKV Finasir. Beliau lahir di Palembang 2 Februari tahun 64. Saat ini beliau adalah Ketua Divisi Kardiologi KSM Penyakit Dalam FK Unsri RSMA Palembang, merupakan Ketua Program Studi KPS SP2 Ilmu Penyakit Dalam Palembang. Beliau lulus dokter umum pada tahun 1989, ahli penyakit dalam tahun 2000, AKV 2005, dan doktor pada FK UNER tahun 2009. Kepada Dr. Taufik kami persilakan, beliau akan membawakan papernya hypertension. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bro Ali Gani, guru kita semua, juga kepada panitia besar TPD tahun ini, Dr. Erwin, Dr. Prof. Idrus, teman kita semua. Pada siang hari ini kami akan bicara bersama-sama mengenai kejadian kardiovaskular, baik itu heart failure ataupun stroke ataupun myocardial infarct, yang ternyata kalau kita periksa ke belakang itu sebenarnya dasarnya adalah sebagian besar hipertensi. Oleh karena itu nanti kita akan ngomong mengenai hipertensi, penanganan hipertensi, apakah ada sesuatu yang baru di sini. Kemudian nanti Dr. Erwin akan nyambung hipertensi, walaupun kita tetap sudah obati, tetap saja pasien itu jadi heart failure sebagian, dan mungkin nanti akan sangat buruk, sehingga harus ada penanganan khusus untuk heart failure yang ejection fraction-nya di bawah 35%. Di sini saya akan bicara, ya saya bagi dari tiga bagian. Satu, saya mungkin sedikit ngomong mengenai guideline 2018 ESC tentang hipertensi. Mungkin kita semua ingat bagaimana diagram penanganan hipertensi JNC. Kita lihat bahwa dari atas sampai ke bawah, mungkin masih ingat itu. Kemudian bagaimana pengalaman sehari-hari dalam pemakaian obat-obat itu sendiri, sehingga nanti kita lihat apa yang kita bisa simpulkan. Nggak bisa. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara hipertensi, tentu kita harus semua tahu apa definisi hipertensi. Kita tahu bahwa hipertensi kalau tensinya itu di atas 140 dan atau di atas 90. Dan supaya kita bisa menata laksana pasien hipertensi itu dengan baik, tentu nanti diklasifikasikan. Dan memang ini kayaknya klasifikasi yang agak sedikit gampang dan mudah untuk kita semua. Dan ini belum berubah sampai saat ini, ya. Jadi ini dia ada grade 1, grade 2, grade 3, kemudian ada isolated systolic hypertension. Tapi ada beberapa konsep baru, bahwa memang selama ini sudah banyak pemakaian alat-alat yang bisa mengukur hipertensi di luar klinik. Ya, jadi sehingga kita bisa menemukan mereka-mereka yang tadinya waktu di klinik kita tensinya tinggi, ternyata di rumah atau di kantor tidak. Dan kemudian ada penanganan sedikit lunak terhadap mereka-mereka yang tua atau yang sangat tua.
Dan juga ada ditawarkan strategi pengobatan dengan single pill, sehingga ini kena ternyata sebagian besar itu pasien-pasien hipertensi itu baiknya dimulai dengan 2 obat, ya, dengan 2 obat. Itu ada kombinasi 2 obat, dan itu ada yang ditawarkan dengan single pill, ya, kombinasi. Saya ingat betul waktu itu kita masih pakai nifedipin 3x10, captopril 2x25, tiba-tiba ditawarkan single, ya, atau dosis tunggal amlodipin. Itu aja waktu itu aja banyak sekali kontradiksi. Apa iya bisa mengcover 24 jam? Ternyata ya itu bisa dilaksanakan. Dan ini single pill ini ditawarkan saat ini untuk supaya ini untuk bisa mengontrol tekanan tekanan darah, sehingga tadi kita bisa mencegah pasien ini mendapatkan komplikasi akibat darah tingginya. Dan lebih disukai pemakaiannya berdasarkan patofisiologi selama ini adalah ACE atau ARB yang dikombinasikan dengan CCB dan atau diuretik. Nah, seperti kita tadi bahwa semua pasien hipertensi selain kita harus klasifikasikan mereka di awal, tentu nanti kita juga harus tahu faktor risiko dari si pasien sendiri. Jadi memang kalau nanti pasien itu mungkin masuk di sini grade 1, grade 2 atau grade 3, tentu walaupun bagaimana lifestyle changes itu harus tetap dilaksanakan. Kemudian baru nanti lihat faktor risiko. Jadi walaupun tensinya tidak begitu tinggi, tapi kalau sudah di PJK tentu harus mendapat penata-laksanaan yang semestinya harus mendapatkan obat. Nah, di sini ada strategi tadi, dia akan ada kombinasi 2 obat, ya, 2 obat artinya tadi ARB ini, kemudian dilihat bahwa ini kita diminta dengan single pill, dan ini klasifikasinya 1A. Dan kita tidak boleh menggabungkan antara 2 RA sistem. Jadi ACE sama ARB tidak boleh dikombinasikan, karena itu akan meningkatkan risiko angioedema. Nah, kita seperti tadi tahu bahwa step 1, step 2, step 3 pada JNC itu kita bisa pakai di sini. Jadi waktu kita mau mulai, ini tadi ada kombinasi 2 obat, ya, bisa 1 pil, itu bisa digabungkan saja 1 pil. Kemudian kalau tidak terkontrol, kita bisa tambah 1 pil lagi. Ya, dan kalau tidak itu tadi, selain kita harus konsultasi sama spesialis, ya, ini kita harus, kita disebut itu resistant hypertension, dan mungkin bisa penambahan spironolactone dan atau diuretin ataupun beta blocker lainnya. Sama seperti ini pada pasien-pasien CKD. Nah, tentu tadi hampir sama step-stepnya dengan ini. Jadi memang pada prinsipnya kita tetap menawarkan kalau bisa tadi 1 pil, 1 single pill, ya. Nah, dual combination. Jadi bisa 2 obat terpisah atau 1 obat single pill. Ya, seperti ini juga. Jadi ESH tahun 2020 itu sudah merekomendasikan pemakaian single pill ini, ya. Jadi itu yang digabungkan antara ARB atau ACE dengan calcium channel blocker. Dan step-step seperti ini katanya kita bisa pakai low dose dulu, kemudian pakai full dose, kemudian pakai triple combination. Jadi ini sama persis seperti yang dituruti oleh sponsor kita seperti hari ini. Jadi dosis-dosis bagaimana kalau dosis 580, dosis 5160, kemudian dosis 10160 itu sebenarnya mereka berdasarkan penemuan-penemuan tadi, ya. Jadi ada kapan kita pakai 580, kapan pakai 160 gitu, ya. Sebenarnya ternyata seperti itu dari situ. Nah, tentu kalau kita ngobati hipertensi, tentu kita harus turunkan kemana? Artinya ada target, ya, target sehingga di tekanan darah itu kita letakkan pasien itu ke dalam suatu kondisi di mana dia tidak akan terjadi kerusakan pada organ target. Nah, di sini diharapkan kalau bisa tensinya antara 120, 130 per 80 atau 140/90, ya.
walaupun dia jadi hipertensi dengan diabetes, hipertensi dengan CKD, hipertensi CKD, semua tadi kalau bisa antara 140-90, kalau bisa diastoliknya kalau bisa di bawah 80, walaupun kita tetap lihat umur, ya. Nah, tentu dengan obat-obat yang single pill, obat-obat yang gampang ditemukan, itu kita sebenarnya untuk meningkatkan kepatuhan si pasien terhadap obat. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kepatuhan obat ini itu dokternya sendiri, ya. Dokternya sendiri itu harus bisa memberikan informasi yang lengkap, ya, mengenai risiko hipertensi itu, bagaimana kalau tidak menggunakan obat, putus obat gitu, ya, bagaimana manfaat obat, ya, sehingga pasien itu setuju untuk makan obat, dan kita bisa sama-sama mempertahankan kontrol tekanan darah, ya, selain lifestyle changes tadi. Tentu artinya kita beri semangat ke si pasien, kita kasih feedback, ya, mengenai kondisi dia, ya, kolaborasi itu yang sama-sama dengan perawatnya, farmasinya. Dan ini artinya walaupun pasien kontrol ke kita 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, tapi pasien tetap on drug. Dan tentu faktor yang tidak kalah penting, ya, si pasien sendiri. Artinya dia bisa mengontrol tekanan darahnya sendiri, bisa melakukan tensi sendiri, ada grup, mungkin grup temuan sama ini, atau ada sosial gathering gitu, seperti itu, sehingga mereka bisa saling memotivasi. Dan tentu obat tadi kita selalu ada simplifikasi obat, ya, gampang dicari. Dan memang tadi sistem kesehatan, artinya kita harus tetap obat itu, ketersediaan obat, ya, gampang mendapatkan obatnya, ya, seperti itu. Nah, kita sudah ngomong dari tinggi klasifikasi obatnya apa. Bagaimana dengan pengalaman sehari-hari teman-teman kita atau kita sendiri, ya, artinya ada sedikit studi mengenai ini. Yang di sini dari konsep one pill tadi. Tadinya monoterapi one pill, kemudian harus pakai 2 obat. Kita kalau bisa 2 in 1, jadi single combination. Kemudian kita kalau dia belum terkontrol, kita kira 3 in 1. Ya, dalam arti kata simple, meningkat kepatuhan, kalau bisa ditoleransi, efektif, dan yang lebih penting lagi lower cost. Nah, kapan kita memilih CCB, kapan kita memilih ARB, ya, ini kira-kira faktor ini. Nah, kita coba ingatkan pada pasien itu, teman-teman, kalau pemakaian CCB itu tidak ada tempatnya pada atrial fibrilasi, tidak ada tempat pada heart failure, kemudian ini tidak ada tempat di sini. Artinya metabolic syndrome, pulmonary kita hindari. Nah, untuk yang ini lebih banyak peran dari ARB. ARB lebih luas ini pemakaiannya, dan kekurangan-kekurangan inilah yang mungkin akan menjadi dasar bagaimana CCB dikombinasikan pada ARB, walaupun pada prinsipnya tetap ada 1-2 kondisi yang tidak bisa dipakai. Nah, ini bagaimana sinergi antara CCB dan ARB. CCB yang lebih banyak bekerja di pembuluh darah, di vaskuler, itu sifatnya arteriodilasi. Kemudian di sini kadang-kadang ada peripheral edema, ya, yang sering terjadi. Kalau pasien-pasien CCB kadang-kadang mengeluh udem tungkai, ya, ankle edem. Nah, di sini sebaliknya di ARB dia bisa mengurangi peripheral edema tersebut. Ya, jadi dua ini saling meniradiakan itu untuk efek ininya. Di sini kalau amlodipin itu tidak ada manfaat untuk heart failure-nya. Di sini ada manfaat untuk heart failure-nya. Mungkin di situ nanti akan terjadi balancing. Nah, mengenai excite study sendiri ini atau suatu studi real world, ya, mengenai efektivitas safety dari amlodipin valsartan ini dikombinasikan sama single pill. Di sini mereka melakukan penelitian ini untuk melihat efektivitas, safety, dan tolerability, ya. Dilihat 26 minggu, ya, 26 minggu. Jadi di baseline ini, kemudian mereka nanti mungkin sudah pemakaian monoterapi sebelumnya,
kemudian mereka di stop, diganti obat ini, tukar sini, kemudian dilihat untuk dua kali kunjungan, satu di 13 minggu, kemudian ini dengan total 26 minggu. Dan ini di sini mencakup 8.000 lebih pasien di 13 negara, dan Indonesia waktu itu kebagian sekitar 500 pasien. Dan pasien-pasien yang tadi sebelumnya sudah mendapatkan ACE, ARB, CCB, monoterapi, ini bisa ternyata bisa turun hipertensinya cukup baik ya, artinya dengan obat single pill ini. Di sini juga walaupun dia stage 1, stage 2, stage 3, semua itu bisa mencapai kadar atau tekanan darah yang diinginkan. Dan di sini juga artinya dengan dosis yang bermacam-macam, 3 macam itu, artinya secara kita mendapatkan mencapai tekanan darah yang kita target tadi. Di sini juga pada pasien DM, pada pasien lansia, obesitas, kita artinya tensi kita bisa capai, walaupun tadi awalnya 160 ya, kita bisa mencapai tekanan darah yang kita inginkan. Dan tentu dari tadi kita lihat bahwa sekitar 70% pasien bisa mencapai target ya, mencapai target 140 ini. Dan tapi respon sekitar 90% mencapai penurunan sistolik dan diastoliknya. Mengenai edema tetap terjadi, artinya tapi well tolerated, hanya kecil sekali dibandingkan dengan monoterapi. Dan tentu itu tadi yang sebagian yang kita bisa ini sebagai summary bahwa guideline itu tadi bahwa sudah boleh kombinasi 2 obat, tidak lagi 1 obat. Dan tapi pada pasien-pasien yang sangat tua atau tua itu mungkin kita harus memakai lebih sedikit lebih rendah targetnya. Nah, riset menunjukkan ada korelasi antara penurunan banyaknya pil dengan tingkat kepatuhan yang kurang, sehingga jadi kenapa timbul ide untuk single pill, sehingga itu dan ini drug ini lebih banyak dipakai adalah ARB dan CCB sebagai kombinasi. Nah, mengenai exposure sendiri, ini dual terapi ini ternyata sangat efektif untuk menurunkan tekanan darah, efek sampingnya kurang ya. Kemudian ini sudah terbukti di pasien Indonesia, sehingga untuk kita di Indonesia sudah ada contoh, sudah ada bukti klinis bahwa kita aman untuk memakai obat ini. Dan ekspor ini, obat ini diindikasikan untuk hipertensi yang tidak terkontrol dengan monoterapi. Jadi tadi secara diagram atau alur dari penanganan hipertensi itu, kita di atas nanti ada inisiasi, kemudian dengan 1 obat, kalau tidak bisa dengan 2 obat, 3 obat, ingat compelling disease. Dan ini obat ini diindikasikan untuk mereka-mereka yang tidak terkontrol dengan monoterapi. Mungkin itu yang bisa saya share pada siang ini. Ini teman-teman kita yang part ini ya. Oke. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Taufik yang tadi telah menyampaikan makalahnya dengan sangat jelas ya. Artinya dengan topik tadi essential consideration in managing hypertension. Saya kira para sejawat-sejawat sekalian tentunya sudah melihat bagaimana tadi tampilan dokter guideline yang muncul, dan bagaimana nanti strategi di lapangan tentunya akan sangat tergantung dengan bagaimana keterampilan kita di dalam memilih
Apakah itu mesti mengikuti alur, apakah straight on? Nanti mungkin dalam diskusi akan kita tampilkan. Kepada pembicara kedua, kami minta Dr. Erwin Sukandi yang akan menyampaikan topik pathophysiology and management of heart failure. Jadi artinya sekali lagi beliau Dr. Erwin ini adalah lahir di Curup 24 November tahun 65. Saat ini sebagai staf divisi kardiologi KSM penyakit dalam FK Unsuri RSMA Palembang. Beliau lulus pada tahun 1991, ahli penyakit dalam tahun 2002, KKV tahun 2010. Kepada Dr. Erwin Sukandi kami persilakan. Terima kasih Profesor Dr. Ali Ghani selaku moderator hari ini. Yang saya hormati Prof. Ali Ghani adalah guru saya mulai dari S1, SP1, SP2 gitu ya, intervensi. Yang saya hormati guru saya dan senior saya Profesor Dr. Idrus Alwi, PPD KKP Pinasim. Senior saya dan guru saya juga Dr. Taufik Indrajaya, Dr. Taufik Indrajaya, SPPD KKP Pinasim. Terima kasih kepada panitia, Dr. Harun dan kawan-kawan yang sudah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada sponsor kita pada hari ini, yaitu PT Novartis Indonesia. Saya diberi tugas pada hari ini untuk menyampaikan mengenai pathofisiologi dan manajemen of heart failure. Ini definisi dari European Heart Association, European Heart Journal tahun 2021, bahwa gagal jantung atau heart failure itu bukan suatu diagnosis patologi yang tunggal, tetapi merupakan sindroma klinik yang terdiri dari simptom kardinal seperti sesak napas, ankle swelling, dan fatigue, yang juga disertai dengan tanda-tanda seperti JPP meningkat, ronki pada paru, dan edema perifer yang disebabkan oleh abnormalitas dari struktur dan fungsi jantung yang menyebabkan peningkatan tekanan intrakardiak dan inadequate cardiac output pada saat istirahat dan atau exercise. Kalau kita lihat definisi dari Brandwall dan ACC AHA 2017 masih seperti ini, sangat simpel, merupakan suatu sindroma klinikal yang kompleks yang disebabkan oleh gangguan fungsi dan struktur baik itu pengisian dan ejeksi ventricle. Nah, di sini kita akan melihat bahwa penyebab dari heart failure itu sebagian besar adalah penyakit jantung koroner 70% ya, dan hypertension, begitu juga valvular heart disease, cardiomyopathy, kemudian congenital heart, kemudian perikardial, kemudian hyperkinetic state. Kemudian kita lihat bahwa prevalensi heart failure itu dari tahun ke tahun itu terus meningkat. Kita lihat tahun 2010 itu 2,8%, 2020 itu 3,1%, nanti diperkirakan 2030 itu 3,5%. Dikatakan bahwa 1 di antara 5 orang ya yang berusia di atas 40 tahun itu akan berkembang menjadi mengalami heart failure pada masa hidupnya. Dan ini tidak hanya di negara maju dan begitu juga di negara yang berkembang. Nah, ini kita lihat perjalanan progresi dari heart failure itu. Ya, itu makin lama makin turun, tergantung dari, kita lihat di sini pada saat NIH1, kemudian ini NIH2. Kalau kita lihat di sini tergantung dari episode dari akut decompensated
yang terjadi. Semakin banyak kejadian-kejadian akut decompensated pada masa penyakitnya, dalam perjalanan penyakitnya, itu akan membuat progresi yang jelek. Kita lihat akan berakhir juga di kematian. Kita lihat juga NIHA-nya makin lama makin jelek. Tentu tugas kita di dalam menata laksana pasien ini dengan baik supaya progresi ini tidak tidak menjadi tambah berat. Kita lihat bahwa prognosis setelah hospitalisasi karena heart failure itu makin lama makin meningkat. Kita lihat ya hampir 50% dalam 5 tahun ya pasien heart failure itu akan mengalami kematian dari all cause mortality. Nah, kematian ini akan tetap bertambah meskipun sebenarnya dari tahun ke tahun kita sudah mendapatkan publish atau evidence yang baik di dalam obat-obat yang baru, mulai dari ACE inhibitor barangkali dari tahun 80-an. Kemudian ada beta blocker, kemudian minerola corticoid reseptor antagonis ARB dengan pemikiran soft ya. Ini adalah reduction dalam relative risk, itu ACE inhibitor dengan soft tadinya itu 16%, beta blocker dengan CBIS2-nya yang terkenal bisoprolol 34%, kemudian Rails dan spironolactone 30%, kemudian CHAM dengan kandesartannya 17%. Kalau kita melihat secara patofisiologi bahwa kerusakan miosit dan gangguan dari matrix ekstraseluler akan menyebabkan perubahan di dalam baik itu ukuran, bentuk, dan fungsi dari jantung yang kita sebut dengan remodeling, dan kemudian terjadi juga cardiac wall stress, dan ini akan menyebabkan gangguan keseimbangan sistemik neurohormonal yang akan menyebabkan fibrosis, apoptosis, hypertension, hypertrophy, kemudian adanya gangguan seluler dan molekuler, myotoxicity, kemudian terjadi remodeling ya, sehingga menyebabkan heart failure itu menjadi tambah jelek, aritmia, gangguan pompa, kemudian terjadi peningkatan morbidity dan mortality. Selain itu, di sisi yang lain, gangguan hemodinamik dan retensi air dan garam ini akan menyebabkan gejala heart failure itu bertambah seperti sesak, edema, dan fatigue. Ini kita lihat dari berbagai macam faktor risiko, komorbiditas yang ada. Itu ada 2 jalur sebenarnya. Akan menyebabkan jalur myocardial infarct, akan menyebabkan systolic dysfunction, nanti akan berakhir pada heart failure reduced ejection fraction. Sisi yang lain akan menyebabkan left ventricular hypertrophy, kemudian systolic dysfunction, kemudian akan menyebabkan heart failure preserved ejection fraction. Kalau kita melihat bentuk-bentuk remodeling yang terjadi, kita lihat pada heart failure reduced ejection fraction, kita ketahui akan terjadi volume overload, sehingga akan menyebabkan berurutan pembesaran dari chamber yang disebabkan oleh penambahan dari new sarcoma secara seri, sehingga nanti remodelingnya akan menyebabkan left ventricular volume overload, di mana kita dapatkan hipertrofi eksentrik yang terjadi. Sedangkan pada heart failure preserved ejection fraction yang disebabkan oleh pressure overload, sehingga penambahan new myofibrillnya secara paralel nanti akan menyebabkan penebalan pada dinding ventrikel, kemudian menyebabkan concentric hypertrophy. Kalau kita lihat bahwa pada concentric hypertrophy ini mungkin size dari jantungnya tidak terlalu membesar, namun kita lihat terjadi penebalan sehingga terjadi pengurangan dari atau penurunan dari volume dari ventrikel kiri itu sendiri. Nah, ini adalah disfungsi jantung ini akan memacu aktivasi 3 compensatory neurohormonal system. Jadi yang pertama adalah sympathetic nervous system, yang kedua adalah RA system, yang ketiga adalah NP system, ya, natriuretic peptide system. Kita lihat bahwa efek dari neurohormon ini sangat berbeda. Kita lihat NP system ini mempunyai pengaruh yang baik, yang merilis NP dengan respon dari cardiac stretch atau terjadi stretching dari chamber, hingga responnya akan berlawanan dengan sisi negatif efek dari sistem RAA dan sistem simpatik. Kita lihat sistem simpatik dan renin angiotensin aldosteron ini teraktivasi karena menurunnya cardiac output. Memang pada short term efeknya akan mempunyai dampak pada
yang bagus pada early heart failure, mungkin menaikkan contractility. Namun untuk jangka panjang ini akan menjadi perburukan pada heart failure. Ini hanya mengingatkan kembali kita bahwa sistem era ini ada angiotensinogen yang dihasilkan oleh hati, ada renin oleh ginjal, kemudian angiotensin akan berubah menjadi angiotensin 1 oleh renin, kemudian angiotensin 1 dan akan berubah menjadi angiotensin 2 oleh ACE. Kemudian angiotensin 2 ini pada reseptornya AT1 reseptor, memang ada reseptor yang lain AT2, namun AT1 reseptor ini akan membuat action biologis yang jelek. Kita lihat seperti hipertrofi, fibrosis, sehingga akan menyebabkan cardiac remodeling, vasokonstriksi, hipertrofi, sehingga akan meningkatkan tekanan darah, retensi air dan enzim karena peningkatan aldosteron akan menyebabkan volume yang meningkat, kemudian peningkatan antidiuretik hormon dan norepinephrine release, dan sympathetic tone akan menyebabkan heart rate. Ini akan kita lihat di sini titik tangkap obat-obat di dalam, baik itu untuk menurunkan tekanan darah maupun untuk heart failure. Kita akan lihat di sini, mulai dari direct renin inhibitor, dulu kita kenal ada ariskiren, ACE inhibitor, ARB, kemudian MRA, ya, juga kita akan lihat dampak atau target kerjanya di sini. Nah, ini hanya mengulangi saja bahwa dari 3 neurohormonal itu sympathetic nervous system ini akan menyebabkan vasokonstriksi, kemudian neural system activity, vasopressin, heart rate, contractility akan meningkat. RA system juga akan meningkatkan blood pressure, sympathetic tone, aldosteron juga meningkat, hipertrofi, fibrosis, retensi air natrium, semuanya akan menambah progresi dari heart failure symptom. Sementara di sisi lain natriuretic peptide system ini mempunyai dampak yang bagus dengan adanya penurunan tekanan darah, kemudian menurunkan sympathetic tone, menyebabkan natriuresis, kemudian menurunkan vasopressin, menurunkan aldosteron, fibrosis, hypertrophy. Pada awalnya ini merupakan penyeimbang dari peningkatan simpatik dan RA system. Namun kita lihat di sini ada enzim neprolisin, ya, yang akan menyebabkan cepatnya inaktivasi dari NP system ini sehingga menjadi inactive fragment, sehingga inhibitor terhadap neprolisin ini sangat diperlukan di dalam penatalasaan heart failure nanti. Ya, jadi kita lihat bahwa di sini terjadi degradasi, di sini akan terjadi overactivity. Nah, kita balik ke diagnosis. Ini adalah diagnosis heart failure SC 2021. Ini adalah algoritmnya. Suspek heart failure, risk factor, tentu kita harus lihat simptom dan sign-nya tadi seperti di definisi. Kemudian kita lihat EKG, apakah dia ada tanda-tanda myocardal infarct, kemudian apakah ada hipertrofi dan lain-lain. Memang kita lihat di sini bahwa algoritma berikutnya adalah pemeriksaan NT-proBNP dan BNP. Lebih di atas 125, BNP lebih dari 35. Jika memang ini meningkat, itu adalah strongly suspected dari heart failure, sehingga kita harus melakukan ekokardiografi. Barangkali untuk diagnosis ini berbeda dengan barangkali di lapangan di kita, ya. Jadi ini pemeriksaan NT-proBNP dan BNP barangkali belum terlalu rutin kita bisa jump ke ekokardiografi, barangkali lebih cepat gitu ya, dan lebih murah dan lebih simple. Jika kita temukan ada kelainan ekokardiografi, maka kita akan membagi heart failure itu menjadi heart failure reduced ejection fraction dengan ejection fraction kurang dari 40%. Kemudian dengan ejection fraction 41 sampai 49 kita sebut dengan heart failure mid range ejection fraction, yang sekarang pada tahun 2001 dirubah menjadi mildly reduced ejection fraction. Kemudian ejection fraction di atas 50% sebagai preserved heart failure preserved ejection fraction. Baik, nah ini hanya mengulangi saja barangkali. Jadi perubahan pada guideline 2021 mid range itu dirubah menjadi mildly reduced ejection fraction. Alasannya karena pengobatan dari pasien-pasien dengan heart failure 41-49% ejection fraction ini hampir sama dengan pengobatan dari heart failure reduced ejection fraction. Ini adalah obat-obat yang dipakai untuk heart failure reduced ejection fraction. Ada diuretik, tetap kelasnya kelas 1.
sedangkan ACE inhibitor, ARB, kemudian beta blocker, MRA, kemudian sakubitril valsartan ini sebagai 2B ya untuk heart failure preserved ejection fraction. Jadi ini adalah diagnosisnya. Jadi tetap untuk preserved ejection fraction harus ada simptom daripada heart failure, kemudian ejection fraction lebih dari 50%, adanya evidence dari gangguan struktur atau fungsi jantung, ya, yaitu adanya left ventricular dysfunction, kemudian raised LV filling pressure, kemudian peningkatan NP, ya, kadar NP. Ini adalah evidence objektif dari gangguan struktur dan gangguan fungsi. Kita bisa melihat ini dengan pemeriksaan ekokardiografi dengan mengukur LV-mass index. Kalau laki-laki di atas 115 kita bilang left ventricular hypertrophy, di atas 95 untuk perempuan. Kemudian kita bisa juga menghitung sebenarnya relatif wall thickness di atas 40. Kemudian kita juga bisa melihat menghitung LA volume index. Jadi LA volume kita bisa tracing pada LA dari apical per chamber, apical to chamber, AA prime rasio lebih dari 9, NT per BNP tadi, kemudian tekanan sistolik arteri pulmonal di atas 35 atau TR velocity pada saat istirahat di atas 2,8 meter per second. Ya. Jadi screening tetap merupakan kelas 1, kemudian diuretik dalam penatasan preserve juga kelas 1. Kemudian kita masuk ke dalam manajemen heart failure reduced ejection fraction. Ini adalah guideline 2016. Tadi Prof. Ali sudah bilang memang kita menghadapi perubahan-perubahan ini cepat sekali. Ini 2016, ya. Barangkali belum sepenuhnya kita jalankan. Sekarang sudah berubah lagi. Kita lihat di sini bahwa pada saat diagnosis maka kita harus berikan terapi dengan ACE inhibitor, kemudian ada beta blocker, kemudian masih simptom kita tambahkan MRA. Dalam hal ini spironolactone, ya, misalnya jika masih simptom, kemudian ejection fraction kurang dari 35, baru masuk di sini adalah ACE atau ARB, ya. Kemudian jika sinus rhythm kemudian QRS lebih dari 130, dia masuk CRT. Kemudian sinus rhythm, heart rate masih di atas 70, walaupun sudah ada perbaikan, tetap dikasihkan ipabradin. Kalau kita lihat guideline yang baru, ini kita bisa langsung masuk ACE atau ARNI. Kita tidak melihat ada ARB di sini. Jadi ACE atau ARNI, kemudian beta blocker, RMAE. Nah, ini adalah guideline yang baru ditambahkan, ya. Jadi di kelas 1 adalah SGLT2 inhibitor, dapagliflozin dan empagliflozin yang secara evidence base-nya akan menurunkan angka hospitalisasi karena heart failure, akan menurunkan angka kematian. Kemudian loop diuretik, ya, ini adalah kelas 1 semua. Nah, jika left ejection fraction kurang dari 35, QRS kurang dari 130 millisecond, maka kita akan pertimbang sebagai dengan ICD. Jika sinus rhythm LPEF-nya kurang dari 35, QRS lebih 130, maka kita akan berikan CRT, ya, dengan defibrillator ataupun dengan pacemaker. Ya, kemudian apabila di atas 35%, ya, atau device terapi tidak diindikasikan atau inappropriate, kita harus bisa lanjutkan dengan obat-obatan di kelas 2 rekomendasinya. Ini kita lihat bahwa di sini adalah kelas 1 semua, baik itu ACE inhibitor, beta blocker, MRA, kemudian dapagliflozin, empagliflozin. Kita lihat sakubitril valsartan masuk di sini sebagai rekomendasi untuk menggantikan ACE inhibitor pada pasien dengan heart failure reduced ejection fraction untuk menurunkan hospitalisasi karena heart failure dan menurunkan angka kematian. Ini juga loop diuretik tetap sebagai kelas 1, kemudian ARB direkomendasikan untuk mengurangi hospitalisasi heart failure dan angka kematian, ya, yang unable to tolerate pada ACE inhibitor ataupun ARNI. Jadi setelah tidak toleransi dengan ACE inhibitor ataupun ARNI, baru ARB masuk. Ini adalah dosis-dosis yang kita perlukan di dalam penata laksanaan. Saya kira ini penting bagi teman-teman di daerah. Kemudian ipabradin sebagai penghambat IFANI channel inhibitor, ya,
itu adalah 2A. Ya, ipabadian juga bisa dipertimbangkan walaupun sebenarnya sudah dilakukan pemberian beta blocker ataupun ada kontraindikasi terhadap beta blocker. Ada obat yang baru juga barangkali di Palembang belum ada, saya nggak tahu dari Jakarta, mungkin Prof. Idrus nanti bilang ada Perisiquat, merupakan stimulator dari guanylate cyclase reseptor, ya, merupakan suatu intraseluler sebenarnya reseptor untuk nitric oxide, ya, sehingga akan meningkatkan produksi cyclic GMP yang akan menyebabkan peningkatan dari contractility, vascular tone, ya, dan vasodilatasi. Hydralazine kita tahu bahwa berperan di dalam vasodilatasi arteriol, ya. Kemudian isosorbit nitrat juga masuk di dalam 2A. Kemudian digoxin masih dipakai hanya untuk menurunkan risiko hospitalisasi, barangkali juga untuk menurunkan morbidity, tapi tidak menurunkan angka kematian. Nah, tadi ICD yang dipertimbangkan baik itu sebagai secondary prevention apabila pada pasien heart failure yang sudah mengalami ventricular arrhythmia sebelumnya, atau sebagai primary prevention. Jadi yang belum mempunyai riwayat adanya ventricular arrhythmia yang ganas gitu. Kemudian CRT juga dipakai untuk pasien-pasien heart failure dengan sinus rhythm dengan QRS lebih dari 150. Kemudian ya baik, sebentar lagi selesai. Kemudian 2A itu apabila QRS-nya 130 149. Kemudian sebagai kesimpulan bahwa hypertension dan myocardial infarction masih merupakan kontributor utama dari heart failure. Kita ketahui bahwa RAA sistem dan sympathetic nervous system itu diaktifasi akibat dari menurunnya cardiac output dan bertanggung jawab kepada banyak respon patofisiologi dalam progresi dari heart failure. Sekresi dari natriuretic peptide akan menimbulkan respon fisiologik yang akan menurunkan simptom dan progresi heart failure. Kemudian sebagaimana heart failure itu berlanjut, maka aktivasi yang berlebihan dari simpatik dan RA sistem ini akan menyebabkan cardiac stress yang akan menutupi sebenarnya dampak bagus dari natriuretic peptide, sehingga akan menyebabkan imbalans neurohormonal. Sacubitril pasaratan, Upirio, sponsor kita pada hari ini sebagai suatu angiotensin receptor neprilysin inhibitor, merupakan suatu kelas 1 yang direkomendasi untuk pasien-pasien dengan heart failure reduced ejection fraction untuk menurunkan risiko hospitalisasi karena heart failure dan menurunkan kematian. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Erwin Sukandi yang telah menyampaikan makalahnya yang saya rasa sangat komprehensif ya, A to Z untuk heart failure. Tentunya pada para peserta sekalian dapat nanti menyampaikan pertanyaan ataupun diskusi pada akhir sesi. Sampai kita kepada topik terakhir yang akan disampaikan oleh sejawat kita, Profesor Dr. Idrus Alwi, yang akan menyampaikan topiknya Real Patient's Case, Patient's Journey from Hypertension to Heart Failure. Jadi Prof. Idrus, dalam kondisi kita sekarang ini, pandemi, kita masih sering jumpa dalam kondisi online. Alhamdulillah dengan IT system, kita masih feel close ya. Terima kasih waktunya Prof. Idrus. Waktu kami persilakan. Beliau saya kira sudah sangat terkenal ya. Kita lihat kurikulum vitae-nya. Beliau adalah senior guru besar di FKUI,
Dan bisa kita lihat di tampilan kurikulum vitae beliau. Prof Idrus, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator, Profesor Dr. Ali Gani, PPD KKV Pinasim, guru saya dan senior saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia yang telah mengundang saya untuk bisa share pada acara temu ilmiah penyakit dalam di Palembang. Jadi saya ini sebenarnya pulang kampung ya. Tapi kali ini kita hanya online, biasanya offline. Yang terhormat para guru besar, para sejawat senior dan teman sejawat sekalian, saya akan membawakan presentasi mengenai the journey of hypertension to heart failure. Tadi Dr. Taufik dan Dr. Erwin sudah menyampaikan saya kira dengan baik mengenai pengantar apa itu hipertensi dan kaitannya dengan gagal jantung. Jauh sekalian saya awali presentasi ini dengan menampilkan bahwa hipertensi masih merupakan kontributor penting dan ini memberikan sumbangsih untuk survival. Yang kita lihat di sini peringkat pertama itu hipertensi, kemudian disusul oleh high body mass index, kemudian high fasting plasma glucose, dan ini memang diprediksi sampai tahun 2040 ini merupakan 3 faktor risiko yang akan memberikan kontribusi terbesar untuk survival. Jauh sekalian, bagaimana dengan hipertensi? Kita punya data hipertensi di Indonesia dari data Riskesdas itu tahun 2013 25,8%, dan ini dalam kurun waktu 5 tahun cukup tajam peningkatannya sampai 34,1%. Jadi ini merupakan suatu tantangan saya kira di bidang kardiovaskular. Bagaimana upaya kita untuk bisa menurunkan kejadian hipertensi di masyarakat. Nah, apa kaitan antara hipertensi dengan gagal jantung? Tadi Dr. Erwin sudah menyampaikan bahwa ada 2 penyebab yang cukup sering untuk terjadinya gagal jantung. Yang pertama adalah penyakit jantung koroner, ini yang kedua adalah hipertensi. Jadi hipertensi dikatakan merupakan major risk factor untuk gagal jantung dan mempunyai peran penting dalam sindrom gagal jantung. Dan kita juga tahu bahwa dari data Framingham Heart Study yang menunjukkan bahwa hipertensi ini mendahului kasus gagal jantung itu sekitar 90-an%. Dan gagal jantung sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan karena dikaitkan dengan survivalnya yang masih rendah, ya tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Erwin. Nah, ini adalah data pada populasi Southeast Asia yang menunjukkan kepada kita bahwa hipertensi ini merupakan penyebab yang paling penting, faktor risiko utama untuk gagal jantung. Kemudian baru disusul oleh PJK, ini yang biru, kemudian diabetes, ini yang hijau. Jadi yang merah itu adalah hipertensi, dan hipertensi pada populasi Southeast Asia itu memberikan sumbangsih pada gagal jantung. Ini data dari registry. Dan kita lihat di sini perbandingan antara hipertensi dan gagal jantung. Ini tadi dikatakan hipertensi prevalensinya kalau di Indonesia 34,1%, ini di dunia itu sekitar 30-45%. Kemudian di sebelah kanan itu adalah untuk gagal jantung. Ada 26 million ya, 26 juta, saya kira angka ini luar biasa. Kemudian data di Indonesia 34%. Kemudian untuk heart failure, ini data dari Riskesdas 530 ribuan. Kemudian yang dikaitkan dengan health cost itu juga cukup besar ya. Baik itu hipertensi, ini yang di sebelah kiri, maupun untuk gagal jantung, ini yang di sebelah kanan. Dan sekali lagi data Framingham Heart Study menunjukkan bahwa 90% ini populasi usia 55 tahun ke atas itu akan
mengalami hipertensi dalam perjalanan hidupnya. Dan sekali lagi, ini angka kejadiannya sangat tinggi, ada 1,6 miliar populasi hipertensi atau pasien hipertensi yang ini akan diestimasi sampai tahun 2025. Nah, ini adalah data pandemi global. Ini ada sekitar lebih dari 26 juta, dan ini terus meningkat. Ini data di Indonesia, itu lebih dari 500.000. Jauh sekalian, ini sekali lagi data Framingham Heart Study yang menunjukkan pada kita bahwa dengan meningkatnya tekanan darah, baik itu pada pria maupun pada wanita, dan ini berdasarkan pengelompokan usia, akan diikuti mempunyai korelasi yang linear dengan kejadian gagal jantung. Sekali lagi, ini yang di atas adalah pada pria, dan yang di bawah adalah pada wanita, dan ini yang hitam, ini masih menggunakan cut-off hipertensi yang lama, 160/95, makin tinggi tensinya dia akan makin meningkat kejadian gagal jantung. Jauh sekalian, kita lihat perjalanan hipertensi menjadi gagal jantung. Ini adalah patomekanismenya. Kita lihat sebagai contoh, di sini ada hipertensi, kemudian ada juga ischemic injury, PJK misalnya, obesitas, gangguan metabolik, diabetes, dan seterusnya. Ini akan memicu ekspresi daripada RA system, dan ini akan menyebabkan terjadinya gangguan pada kardiomyosit, ada proliferasi dan diferensiasi, dan seterusnya ada peningkatan produksi kolagen, peningkatan inflamasi, dan peningkatan daripada free radical, dan ini seterusnya akan menyebabkan left ventricular remodeling dan fibrosis. Kemudian juga ada jalur melalui mikrovaskular koroner, terjadi aterosklerosis dan disfungsi mikrovaskular. Nah, semua ini akan menyebabkan disfungsi diastolik, dan selanjutnya akan terjadi ekspansi volume plasma dan tonus vaskular dan peningkatan daripada aktivasi energik, dan ini akan menyebabkan terjadinya congestive heart failure. Jadi sekali lagi, hipertensi sistolik ini merupakan the most frequent comorbid, dikatakan di sini lebih dari 85%, khususnya pada pasien dengan heart failure dengan preserved ejection fraction. Jadi sekalian, ini adalah proposed mechanism yang diajukan oleh Messerly yang dikaitkan dengan staging daripada hypertensive heart disease. Ini pada level 1 terjadi disfungsi diastolik, tetapi belum ada left ventricle hypertrophy. Kemudian pada level 2, dia akan terjadi disfungsi diastolik ventricle kiri, tetapi dan juga ada left ventricle hypertrophy. Kemudian pada tingkat ketiga akan terjadi clinical heart failure, biasanya dengan preserved left ventricle ejection fraction, dan pada level 4, tingkat keempat, akan terjadi hypertrophy ventricle kiri eksentrik, dan ada penurunan daripada ejection fraction. Jauh sekalian, tadi Dr. Erwin sudah menjelaskan, saya kira saya akan menyingkat saja. Jadi ada dua jalur utama, di sini ada yang di sebelah kiri adalah HFpEF atau heart failure dengan preserved ejection fraction, kemudian yang di kanan adalah HFrEF atau heart failure dengan reduced ejection fraction. Pada yang HFpEF, ini mekanisme yang berperan adalah pressure overload, sedangkan pada HFrEF adalah volume overload. Dan ini akan diikuti dengan peningkatan. Pada yang jalur yang kiri, yang hijau, akan ada peningkatan daripada pressure sistolik, sehingga akan ada peningkatan wall stress pada fase sistolik, dan selanjutnya akan terjadi wall thickening dan terjadi hypertrophy konsentrik. Kemudian yang HFrEF itu terjadi volume overload, akan ada peningkatan daripada pressure diastolik dan juga diastolik wall stress. Selanjutnya ini akan ada pembesaran daripada ruang-ruang jantung sehingga terjadi hypertrophy eksentrik. Jadi sekali lagi, HFpEF jalurnya adalah pressure overload, kemudian HFrEF jalurnya adalah volume overload. Jauh sekalian, ini tadi juga sudah disampaikan bahwa pada kejadian disfungsi kardiak akan menyebabkan aktivasi dari ada 3 sistem. Sistem yang pertama adalah sympathetic nervous system. Sistem kedua adalah RA system, dan yang ketiga adalah natriuretic peptide system. Jadi sistem yang ini, yang sebelah kiri, ini merupakan suatu kompensasi daripada penurunan daripada cardiac output. Jadi akan ada aktivasi daripada sistem simpatis dan juga renin angiotensin aldosteron system. Sedangkan yang di kanan sebenarnya merupakan suatu kompensasi yang menguntungkan
yang terjadi karena adanya cardiac stress, sehingga dia akan melepaskan hormon natriuretic peptide. Dan kita lihat banyak sekali studi-studi yang ada, evidence-based medical treatment, mulai dari ACE inhibitor, kemudian ARB, kemudian beta blocker, dan mineralocorticoid antagonis. Kita lihat di sini, dengan obat-obat ini sebenarnya sudah ada risk reduction. Untuk mortality, untuk ACE inhibitor itu ada 16%, kemudian ARB 17%, beta blocker 34%, dari berbagai studi yang ada, dan mineralocorticoid antagonis sekitar 30%. Namun demikian, ternyata 5-year survival rate para pasien dengan gagal jantung, khususnya HFrEF, itu masih rendah. Itu dikatakan itu hanya 50% yang masih bisa bertahan. Jadi kalau ada 10 pasien, 5 akan meninggal dalam kurun waktu 5 tahun. Jauh sekalian, ini sekali lagi secara skematis menggambar kepada kita, ada 3 sistem yang terlibat, sympathetic nervous system, RA system, dan nephria dan natriuretic peptide system. Kita lihat di sini untuk sympathetic system itu bisa kita blok dengan beta blocker. RA system kita akan blok dengan RAS blocker, dan natriuretic peptide system ini sebenarnya kondisi yang menguntungkan, kita tidak akan blok, tapi kita berupaya untuk meningkatkan sehingga dia tetap tinggi. Karena apa? Pada natriuretic peptide system ini cepat sekali didegradasi oleh enzim yang kita kenal sebagai nephrilicin, sehingga kita berupaya supaya ini tetap tinggi, kita akan memberikan nephrilicin inhibitor, sehingga kadar daripada natriuretic peptide ini akan tetap tinggi, dan ini akan menguntungkan karena terjadi vasodilatasi, kemudian ada penurunan sympathetic tone, kemudian penurunan aldosteron, fibrosis, dan hipertrofi. Sedangkan yang di kanan memang harus dihambat, karena dia terjadi vasokonstriksi, peningkatan heart rate, peningkatan contractility, dan juga efek terhadap aldosteron, fibrosis, dan hipertrofi. Jadi, sekali lagi, ini kita blok, yang di sebelah kanan, yang ini kita hambat. Namun demikian, di sini dikatakan bahwa nephrilicin inhibitor, dia dapat meningkatkan natriuretic peptide, bioavailability-nya, dan yang lain adalah dampaknya kita juga harus memblok RA system, karena kita akan lihat di slide yang berikut. Nah, inhibisi dari nephrilicin, dia akan meningkatkan faktor protektif natriuretic peptide. Namun demikian, nephrilicin ini juga berperan untuk degradasi daripada angiotensin 2 dan angiotensin 1 serta endotelin, dan ini kurang menguntungkan. Jadi, nephrilicin inhibitor juga mencegah degradasi daripada angiotensin, dan efek daripada angiotensin ini kita akan hambat dengan kita tambahkan RAS blokade. Jadi saya kira kombinasi tadi, reasonnya adalah karena nephrilicin di satu sisi dia akan meningkatkan natriuretic peptide, tetapi di sisi lain dia mencegah juga degradasi daripada angiotensin, sehingga kita harus tambahkan angiotensin receptor blocker, dan kita akan lihat ini ada studinya. Yang pertama adalah dicoba pada kombinasi dengan ACE inhibitor pada studi Overture Heart Failure Study dengan omapatrilat, dan hasilnya kurang menguntungkan karena terjadi peningkatan bradikinin, dan ini peningkatan bradikininnya tidak hanya karena efek daripada nephrilicin inhibitor, tetapi juga karena ACE inhibitor yang akan meningkatkan juga bradikinin sehingga terjadi angioedema. Sehingga dicoba dengan kombinasi dengan ARB, dan ini tidak ada efek angioedema. Jawab sekalian, ini adalah ARNI, angiotensin receptor nephrilicin inhibitor, merupakan suatu kompleks molekul. Jadi bukan seperti obat antihipertensi yang satu ditambahkan dengan yang lain, tapi dia merupakan suatu kompleks molekul dengan rasio molar 1:1, yaitu ada sacubitril dan juga valsartan yang merupakan ET1 reseptor blocker. Dan ini adalah studinya, sudah dilakukan studi, ini tahun 2014 dipublikasi oleh James McMurray, yaitu Paradigm HF Study, merupakan studi head-to-head yang membandingkan antara ARNI dengan ACE inhibitor, ini pada pasien HFrEF. Jadi yang dibandingkan bukan dengan placebo, tetapi dengan evidence-based heart failure treatment, yaitu ACE inhibitor.
Dan ini adalah desain daripada studi itu. Populasi yang dilibatkan ada lebih dari 8.000 pasien dan ada 1.500-an populasi Asia. Ini fase run-in period, dilakukan randomisasi. Kemudian ada 2 arm di sini, yaitu pertama adalah kombinasi sakubitril valsartan, dan ini di start dengan dosis 2 kali 50 sampai dosis maksimum 200 mg 2 kali sehari. Kemudian komparatornya adalah enalapril, merupakan suatu ACE inhibitor, jadi head to head dengan dosis 10 mg 2 kali sehari, dan ini kita lihat diikuti dengan median follow up 27 bulan, dan studi ini di stop lebih awal karena hasilnya menunjukkan bahwa sakubitril valsartan dia baik dalam mencapai primary endpoint. Jawab sekalian, ini adalah summary dari Paradigm HF trial. Dari studi ini ternyata bahwa ARNI dibandingkan dengan enalapril itu dapat menurunkan risk untuk cardiovascular death dan juga perawatan karena gagal jantung itu sampai 20%. Dengan number need to treat itu 21. Artinya kalau kita memberikan terapi pada 21 pasien, kita bisa mencegah 1 event untuk primary endpoint, yaitu CV death dan perawatan karena gagal jantung. Jadi saya kira ini merupakan suatu milestone dalam tata laksana gagal jantung, karena dibandingkan dengan terapi standar untuk gagal jantung yaitu ACE inhibitor, maka ARNI dia menunjukkan benefit 20% lebih baik dibandingkan dengan ACE inhibitor. Dan ini adalah rangkuman daripada Paradigm HF trial. Jadi dia di stop early karena hasilnya baik, tidak etis kita teruskan karena sudah baik hasilnya. Dan dia bisa menurunkan untuk cardiovascular mortality dan perawatan karena gagal jantung 20%. Dia juga menurunkan risk untuk sudden death 20%. Juga risiko untuk perawatan di ICU dan juga memperbaiki quality of life dan ditoleransi cukup baik dibandingkan dengan enalapril. Dan ini adalah beberapa hal yang kita harus pantau terkait dengan safety, yaitu kaitannya dengan risiko hipertensi. Memang di sini kita lihat risiko hipertensi dia sedikit lebih banyak, ada perbedaan bermakna, dan juga efek batuk. Efek batuk saya kira ini disebabkan karena ACE inhibitor, dia lebih banyak, dan angioedema. Dan kita lihat di sini dikatakan bahwa pasien mendapatkan sakubitril valsartan ini viewer, dia lebih rendah bermakna untuk terjadinya adverse event dibandingkan dengan enalapril. Saya kira ini sumbangsih dari batuk ini yang paling utama. Dan ini adalah guideline tadi sudah disampaikan oleh Dr. Erwin bahwa guideline ESC tahun 2021 sudah menempatkan ARNI ini sejajar dengan ACE inhibitor. Ya, kalau dulu dia ada pendekatan step care, kalau tidak respons baru diberikan ARNI. Maka ada beberapa studi yang akan kita lihat nanti bersama. Ini barangkali yang juga menegaskan sehingga ARNI ini disejajarkan dengan ACE inhibitor. Kemudian juga beta blocker, mineralocorticoid antagonis, dan juga ada SGLT2 inhibitor, DAPA dan empagliflozin, dan juga loop diuretik. Ini merupakan class 1 evidence based untuk treatment ya, guideline direct medical therapy ini yang dianjurkan. Kemudian yang berikut ada beberapa anjuran untuk ICD untuk pasien dengan low EF, tetapi QRS yang tidak lebar, dan juga CRT ini untuk pasien dengan sinus rhythm dengan low EF di bawah 35% dengan QRS yang lebar. Dan ini saya kira guideline yang lain ini merupakan suatu expert konsensus dari American College of Cardiology tahun 2021. Pada ACC konsensus, expert konsensus mereka di sini lebih tegas, ya ARNI diletakkan di depan. Jadi dikatakan bahwa ARNI prefer dibandingkan dengan ACE. Ya. Jadi ARNI ahead of ACE atau ARBs as the preferred treatment for HFrEF. Ya, baru yang lain. Kemudian kita lihat juga di sini ada mineralocorticoid antagonis, ada SGLT2 inhibitor, kemudian ada ibabradin dan seterusnya. Jauh sekalian ini menarik. Slide dari Jones McMurray pada SC tahun 2021, dia di sini menyebutkan ada 5 komponen terapi yang merupakan pilar dari terapi pada pasien dengan HFrEF, yaitu nephrilicin inhibitor, kemudian ada RAS blocker, SGLT2 inhibitor, kemudian ada mineralocorticoid antagonis dan beta blocker.
Dan obat-obatan ini sebenarnya sifatnya complementary. Ya, dikatakan bahwa mekanismenya itu adalah aditif dan independen, dan dia kalau memungkinkan diberikan di awal. Ya. Jadi tergantung sekali lagi clinical judgment kita, dan obat-obat ini bekerja secara sinergi dan diharapkan dapat memperbaiki survival pada pasien dengan gagal jantung. Jawab kalian, kita akan masuk studi Pioneer HF. Ini merupakan studi yang sudah dipublikasi tahun 2018 oleh Velasquez dan kawan-kawan. Kemudian ada lagi publikasi oleh Moro dan kawan-kawan yang ingin melihat clinical outcome, dan juga pada kelompok-kelompok yang belum ada riwayat gagal jantung sebelumnya, dan juga tidak ada riwayat ACE sebelumnya. Ini ada publikasi di JACC tahun 2020. Dan kita lihat ini adalah metodenya. Jadi pada Pioneer HF study, ini merupakan suatu studi multicenter double blind randomized control trial sekitar 12 minggu, melibatkan sekitar 800-an pasien. Ini senternya di Amerika, pada populasi dewasa dengan IF di bawah 40%, dengan NT-proBNP yang tinggi. Demikian juga untuk yang Pioneer HF de novo, ini adalah pada kelompok yang katakan di sini dia tidak ada riwayat gagal jantung, dan kita bandingkan dengan yang ada riwayat gagal jantung. Dan ini adalah objektif dan endpoint-nya. Jadi sekali lagi untuk membandingkan efficacy dan safety, dan juga kita lihat di sini pada kelompok baik yang ada riwayat gagal jantung sebelumnya atau yang riwayat sudah mendapatkan ACE atau IRB sebelumnya dibandingkan yang tidak. Dan kita akan lihat bersama. Ini kriteria inklusinya, low EF di bawah 40%, HFrEF tentunya. Kemudian ini adalah NT-proBNP-nya. Kemudian dia tentunya harus sudah stable. Jadi kapan dikatakan stable? Kalau tekanan darah sistoliknya 100 atau lebih, ini dalam 6 jam terakhir, tidak ada tanda-tanda hipotensi simptomatik. Kemudian tidak ada peningkatan dosis daripada diuretik dalam 6 jam. Kemudian tidak ada penggunaan inotropik dalam 24 jam terakhir. Dan juga tidak ada vasodilator dalam 6 jam terakhir. Ini kriteria eksklusi, kita bisa lihat bersama, tidak ada riwayat edema, ACS, stroke, TI, dan seterusnya. Saya kira ini kita ringkas. Dan ini adalah titrasi dos. Kalau dia tensinya antara 100 sampai 119, kita boleh gunakan dosis 2 kali 50 mg, kemudian enalapril-nya 2 kali 2,5 mg. Tetapi kalau tensinya 120 mm merkuri ke atas, kita bisa langsung menggunakan dosis 2 kali 100 mg. Dan ini dititrasi interval 1 minggu, kemudian setelah itu interval 2 minggu. Dan ini adalah kelompok Pioneer HF de novo. Ini de novo ini maksudnya adalah dia tidak ada riwayat gagal jantung sebelumnya. Ini kita lihat ada sekitar 35% pasien. Kemudian juga yang tidak ada riwayat ACE sebelumnya, itu ada sekitar 50%. Yang mendapat ACE kita lihat di sini hanya sekitar 47-48%. Jadi hampir separuh itu tidak ada penggunaan ACE atau ARB. Dan ini adalah pie diagramnya. Sekali lagi untuk yang ada worsening chronic heart failure, ini sebagian besar dia sudah ada riwayat penggunaan ACE. Ini yang biru muda. Kemudian biru tua adalah yang belum mendapatkan ACE. Ini pada kelompok yang worsening chronic heart failure atau ADHF. Kemudian ini ada yang de novo. De novo ini yang tidak ada riwayat penggunaan ACE sebelumnya, dan juga ada yang riwayat penggunaan ACE sebelumnya. Jadi sekali lagi ini yang baru terjadi, dan kita akan lihat di sini efek, pertama-tama efek terhadap NT-proBNP. Ternyata kombinasi sacubitril valsartan dia menurunkan NT-proBNP itu dalam minggu pertama sudah turun. Dan ini kita lihat efek ini terus menetap sampai minggu ke-8 dengan risk reduction sebesar hampir 30%. Jadi sekali lagi pemberian ARNI dia dapat menurunkan NT-proBNP yang merupakan marker untuk prognosis heart failure, dia lebih baik dibandingkan dengan enalapril. Dan bagaimana efek terhadap CV death dan perawatan karena gagal jantung, ini juga pada kelompok ARNI, sacubitril valsartan ada risk reduction untuk kematian dan perawatan karena gagal jantung 42%, dan untuk perawatan karena gagal jantung saja itu ada penurunan sekitar 39%. Dan bagaimana dengan perubahan daripada marker NT-proBNP
yang merupakan marker prognosis. Kita lihat di sini pada kelompok yang de novo, ini sekali lagi kombinasi ARNI dia lebih baik. Kemudian pada kelompok yang worsening chronic heart failure, ini yang betul-betul sudah ada riwayat sebelumnya, juga sama. Demikian juga pada kelompok baik yang sudah mendapatkan ACE maupun yang belum mendapatkan ACE, semuanya menunjukkan bahwa kombinasi sacubitril/valsartan dia lebih baik dibandingkan dengan enalapril. Dan ini efek terhadap penurunan NT-proBNP. Sekali lagi ini yang de novo, tidak ada riwayat gagal jantung. Yang ini adalah worsening chronic heart failure, memang sudah ada riwayat gagal jantung sebelumnya. Pada kedua kelompok ini juga menunjukkan penurunan yang kurang lebih sama. Kemudian juga untuk penurunan NT-proBNP pada baik kelompok yang sudah mendapatkan ACE maupun yang belum mendapatkan ACE, yang naif, maka ini kita lihat semuanya menunjukkan ARNI dia lebih baik menurunkan NT-proBNP. Dan juga efek terhadap CV outcome, yaitu CV death dan perawatan karena gagal jantung pada kelompok de novo yang tidak ada riwayat maupun yang sudah ada riwayat gagal jantung, keduanya menunjukkan benefit, jadi regardless untuk worsening chronic heart failure. Kemudian kita lihat di sini data untuk CV death dan perawatan karena gagal jantung pada pasien yang sudah ada riwayat pemberian ACE dan dibandingkan dengan yang tidak ada riwayat, keduanya sekali lagi ARNI dia lebih baik. Jadi regardless ACE atau ARBs treatment. Dan ini efek terhadap parameter safety. Kita lihat di sini pada kelompok yang menggunakan ARNI maupun yang ACE. Kita lihat di sini efek seperti hipotensi. Ini memang ada kecenderungan ARNI dia sedikit lebih banyak, tapi ini tidak ada perbedaan bermakna. Kemudian angioedema, di sini kita lihat tampak ACE dia tentunya akan lebih banyak. Nah, ini adalah summary dari studi tadi, studi pionir maupun studi pionir HF de novo. Jadi sekali lagi bahwa ARNI ini juga menunjukkan efek yang positif dan ini merupakan kelanjutan daripada studi paradigm HF pada pasien dengan akut decompensated heart failure dengan reduced ejection fraction. Dan ini efek ini juga kita lihat regardless tanpa melihat riwayat ACE atau ARB sebelumnya, atau pasien-pasien ini betul-betul apakah dia pasien baru atau pasien yang sudah ada riwayat gagal jantung. Jadi semuanya menunjukkan hasil yang baik. Jawab sekalian, ini adalah slide saya yang terakhir. Bagaimana kita memulai terapi ARNI? Ya, jadi ini ada tips and trick untuk kita memberikan sacubitril/valsartan. Who to start? Ya, indikasinya apa? Indikasinya adalah pada pasien dengan HFrEF, dengan ejection fraction kurang atau sama dengan 40%. Simptomatik, kemudian dia terapi baik dengan ACE atau ARB, tapi tensinya cukup, ya 100 atau lebih, dengan eGFR di atas 30, kalium harus rendah. Kemudian kalau dia menggunakan ACE inhibitor, maka kita harus stop sekurang-kurangnya 36 jam untuk menghindari kejadian angioedema atau 1,5 hari. Tetapi kalau dia menggunakan ARB sebelumnya, kita boleh langsung kita switch tanpa harus wash out. Kemudian kita mulai dengan start low, jadi kita mulai dengan dosis 50 mg 2 kali sehari. Kalau kita ragu pasien kita borderline, misalnya geriatri, kita boleh pakai dosis 2 kali 25 mg. Jadi start low dan kita go slow. Ya, jadi kita akan titrasi ya 2-4 minggu. Kalau kita lihat studi tadi, pionir 1 minggu dia titrasi, tetapi kalau kita di lapangan barangkali kita bisa titrasi 2-4 minggu. Jadi sekali lagi start low dan go slow. Sejawat dan hadirin sekalian yang saya hormati, tibalah kita pada kesimpulan. Jadi hipertensi merupakan faktor risiko utama untuk terjadinya gagal jantung. Dan dari data Framingham Heart Study, hipertensi mendahului ini sekitar 91% kasus gagal jantung. Dan studi paradigm merupakan studi head-to-head antara ARNI dengan ACE inhibitor yang merupakan terapi standar. Itu ternyata ARNI dia lebih unggul. Ada reduction 20% untuk cardiovascular mortality pada pasien dengan heart failure dengan reduced ejection fraction. Kemudian kita lihat juga pemberian inisiasi daripada ARNI lebih awal
pada pasien HERT-REF, yaitu pada studi pionir pada pasien dengan ADHF, itu ternyata dapat menurunkan NT-proBNP yang merupakan marker untuk prognosis pada gagal jantung dan juga untuk CV outcome, yaitu risiko kematian dan perawatan karena gagal jantung. Dan analisis pada subgroup Pioneer HF, jadi ada Pioneer HF de novo, itu pada pasien baik dengan riwayat penggunaan daripada ACE maupun tidak, maupun riwayat gagal jantung sebelumnya atau tidak, menunjukkan bahwa ARNI ini menunjukkan benefit regardless daripada ACE terapi maupun riwayat daripada gagal jantung sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang telah menyampaikan topik yang sangat menarik dan komprehensif ya, artinya membuka wawasan kita mengenai recent strategi and heart failure therapy. Sampai kita kepada acara diskusi, cukup banyak pertanyaan yang udah masuk. Kepada Dr. Erwin ini ada pertanyaan ini, pada pasien dengan heart failure dengan tanda kongesti dan diberikan furosemid, tekanan darah turun, apakah furosemid boleh dilanjutkan dengan penambahan obat inotropik atau dihentikan? Kapan diberikan continuous dan kapan diberikan bolus? Apa pemantauan yang harus dilakukan? Silakan. Ya, terima kasih Prof. Ali. Saya kira pertanyaannya ini banyak kita alami di lapangan, di klinik gitu ya. Jadi pasien sementara pasiennya sesak ya, ortopno, kemudian kita memberikan furosemide ya sebagai loop diuretik di dalam mengatasi kongesti yang ada, namun tekanan darahnya menjadi turun. Apakah prosedurnya bisa dilanjutkan dan penambahan obat inotropik apakah harus diberikan gitu. Jadi pada kebanyakan kasus kalau memang kongestifnya memang overt ya dan pasiennya sesak, jadi furosemidnya bisa kita lanjutkan dengan penambahan inotropik. Dalam hal ini dobutamin dengan dosis mungkin dititrasi 2-20 mikrogram per kilogram berat badan. Namun kita harus lihat situasi di lapangan. Kita lihat apakah diuresisnya meningkat. Biasanya kongestif yang kita kurangi dengan kita atasi dengan loop diuretik ini bisa akan menyebabkan beban jantung akan menurun. Biasanya tekanan darahnya juga akan meningkat. Apalagi misalnya kita juga sudah ada payung inotropiknya. Jadi kita harus lihat
case by case, dilihat di lapangan. Jadi kadang kita punya keraguan di lapangan. Kalau kita teruskan prosumitnya, nanti tekanan darahnya turun gitu ya. Padahal kalau kondisinya kita atasi, beban jantungnya juga akan berkurang, sehingga tekanan darah otomatis juga dia akan baik. Tidak salah apabila kita memberikan payung dengan inotropik. Nah, kapan kita gunakan pasien dengan IP bolus, kapan continuous? Sebenarnya pada banyak pengalaman di klinis ya, karena kita cukup hanya memberikan IP bolus dan kita lihat respon cairannya. Apabila diuresinya kurang dari 50 cc per jam, maka kita bisa ulangi lagi diuretiknya ya. Apabila dengan cara ini maka diuresisnya tidak respon dengan baik, kurang dari 50 cc per jam, barangkali kita bisa memberikan dengan drip dengan continuous. Kadang responnya juga menjadi lebih baik. Jadi lihat case by case, jadi kita harus tailor sendiri pasien kita. Terima kasih Prof. Ali. Mungkin terima kasih Dr. Erwin. Kayaknya ada pertanyaan kepada Prof. Idrus nih. Apakah ARNI, tolong questionnya, tolong pertanyaan. Apakah ARNI yang bisa diberikan pada Bisa juga. heart failure preserved ejection fraction, apa bisa sebagai monoterapi pada isolated systolic hypertension pada lansia? Bagaimana efek anti-remodeling ARNI dibanding ACE atau ARB? Prof. Idrus, silakan. Ya, baik. Saya kira ini pertanyaan yang menarik dan baik ya. Jadi apakah ARNI bisa diberikan pada heart failure dengan preserved ejection fraction? Saya kira ini kita sudah ada studinya, barangkali udah tahu, yaitu studi Paragon. Jadi dari studi Paragon pada HFpEF, ARNI ini tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Tetapi pada subgroup analysis, pada pasien dengan IF di bawah 57%, itu ternyata menunjukkan hasil yang baik. Demikian juga pada populasi gender wanita menunjukkan hasil yang baik. Jadi sekali lagi pada HFpEF, ini ARNI hasilnya tidak mencapai p-value yang signifikan. Tetapi ada subgroup analysis pada pasien dengan median ejection fraction di bawah 57%, itu hasilnya baik. Sehingga juga dikatakan kalau kita lihat pada yang tadi yang disampaikan Dr. Erwin, pada pasien dengan mildly reduced ejection fraction, maka itu obat-obatan mulai dari ACE sampai juga ARNI itu boleh dipertimbangkan karena hasilnya juga menunjukkan sebagian hasilnya cukup baik walaupun dia kelas evidence-nya masih 2B. Saya kira itu untuk yang HFpEF. Nah, dalam kaitannya dengan remodeling, saya kira tidak ada yang membandingkan head to head sebenarnya. Tetapi keduanya pada prinsipnya begitu dia bisa memperbaiki dia dalam konteks preload atau dia afterload dan benefit yang lain, saya kira dia akan memperbaiki remodeling. Tetapi memang belum ada yang membandingkan secara head to head. Yang dibandingkan adalah pada hard endpoint, yaitu CV death dan angka rehospitalisasi. Saya kira itu merupakan lini terakhir dan itu merupakan suatu endpoint yang hard endpoint. Jadi itu yang kita harapkan bisa menurunkan baik komorbiditas dan mortalitas kardiovaskular. Saya kira itu yang bisa saya tambahkan dalam konteks pertanyaan yang dikaitkan dengan HFpEF. Ya, terima kasih Prof. Idrus. Ada yang ingin menambahkan Pak Dr. Taufik atau Erwin? Cukup. Nggak, cukup ya. Ya, jadi barangkali sedikit komen barangkali di dalam apa yang disampaikan Prof. Idrus bahwa kita nggak punya evidence gitu ya. Tetapi kalau kita lihat mengacu kepada basic konsep pathophysiological aspek daripada beberapa obat itu sebetulnya, maka barangkali tidak tertutup kemungkinan penggunaan itu. Tentunya evidence akan muncul nanti belakangan. Tetapi based on basic konsep daripada pathofisiologi daripada obat, barangkali ya bisa menjadi bahan pertimbangan. Mungkin kepada Dr. Taufik ya, ada pertanyaan tata laksana hipertensi persisten dan maligna
yang tidak turun-turun, dan bagaimana obat memfollow up-nya, beberapa kombinasi obat yang digunakan yang aman untuk terapi jangka panjang, dan bagaimana diet pada pasien hipertensi. Dr. Taufik, silakan. Iya, terima kasih Bapak. Mengenai tata laksana hipertensi yang persisten, artinya kita tadi sudah jelas bahwa kalau kita ketemu resisten hipertensi, kita konsul ke spesialis. Itu pesan dari itunya, agak lainnya. Dan kita tahu bahwa kita kembali ke basic bahwa tekanan darah itu kan diciptakan oleh cardiac output sama resistensi perifer. Nah, mungkin kalau memang dari tekanan darah tinggi, tentu kita tahu bahwa mungkin kita anggap bahwa fungsi sama struktur jantung mungkin baik, sehingga kita evaluasi ke resistensi perifer. Resistensi perifer itu tentu dibentuk juga oleh nanti tekanan dari tekanan recoil dari dinding pembuluh darah dan isinya atau volumenya. Dari isinya mungkin koagulasi kita harus evaluasi. Tapi kalau dari sisi perifer mungkin terjadi semacam stenosis berat entah di mana yang kita harus evaluasi. Kita banyak ketemu pasien-pasien PJK dengan hipertensi yang tinggi, yaitu tapi 120 sampai 200. Begitu kita kateterisasi, kita ketemu ada stenosis di pembuluh darah koroner, kita pasang stent, tensi turun sendiri. Sehingga tadi baroreseptor gitu ya, kemoreseptor itu masih berfungsi baik, memberitahu bahwa ada sesuatu di depan, ya, ada sesuatu yang menyempit sehingga tubuh berespon dengan meningkatkan tekanan. Ya, dan ini yang kalau kita tetap tekan tapi tidak cari penyebab di mana letaknya itu, kita akan ketemu dosis yang makin tinggi, jenis obat yang makin banyak. Nah, yang akan timbul komplikasi akibat obat, bukan akibat hipertensi sendiri. Sehingga tadi kita harus cari di mana. Kalau kita sehari-hari kita cari dengan melakukan echo dan kadang Doppler carotis. Jadi kadang-kadang kita ketemu di situ. Dan kalau memang kita tidak ketemu situ, kita mungkin konsul ke bagian lain, biasanya ke neuro atau ke bagian ginjal hipertensi. Dan obat yang kita pakai, kita bisa sampai maksimal kita pakai. Semua kita bisa pakai. Ya, artinya sampai ke nitrat juga kita bisa pakai untuk membuka preload ya. Kemudian semua artinya dosis maksimal, sehingga kalau kita itu tetap terjadi, tentu kita akan berhadapan dengan ketemunya akan target organ damage ya. Misalnya mungkin di saraf akan ketemu, nanti akan stroke, mungkin di ginjal mungkin akan ketemu kerusakan ginjal berat ya, mungkin nanti di koroner sendiri. Mengenai diet hipertensi, tentu kita lihat faktor risiko. Faktor risiko kita pasti periksa profil lipid, kita periksa mungkin hiperkoagulasi, kita periksa mungkin gulanya, kita periksa mungkin triglyceridnya. Mungkin itu yang akan menjadi dasar untuk membuat diet untuk pasien tersebut. Mungkin itu, Prof. Ya. Terima kasih Dr. Taufik. Barangkali ada komen, Prof. Idrus mau menambahkan, Prof. Idrus? Mohon maaf, terkait apa, Prof. Ali? Jadi artinya begini, ada pertanyaan mengenai hipertensi persisten dan maligna yang tidak turun-turun. Jadi saya sebetulnya ingin mendefine secara precise hipertensi persisten dan maligna ini, Prof. Idrus. Jadi artinya apakah ada strategi khusus gitu ya? Terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Ali. Barangkali sedikit menambahkan tadi apa yang disampaikan Dr. Taufik. Memang kita ada mengenal hipertensi resisten, yaitu apabila hipertensi itu sudah menggunakan 3 obat, di mana salah satunya diuretik, dia tensinya itu tetap tinggi. Nah, satu hal yang perlu kita lihat sebelum kita menetapkan pasien kita hipertensi resisten, apakah obat yang kita berikan itu betul-betul diminum oleh pasien secara teratur? Apakah obat yang kita berikan sudah mencapai dosis yang optimal atau tidak? Apakah pasien
yang kita periksa betul-betul the true hypertension, bukan white coat hypertension. Artinya apakah dia betul-betul tensinya betul-betul tinggi. Jangan-jangan dia tensinya tinggi karena dia waktu ke dokter dia cemas, takut dia tensi naik. Jadi kita harus pastikan bahwa ini merupakan the true daripada resistant hypertension. Kalau memang iya, biasanya kan kita menggunakan 3 obat, di mana salah satunya adalah diuretik. Kita bisa mengkombinasi, misalnya dengan ARB, dengan CCB, dan kebetulan kalau tadi Dr. Taufik menyampaikan tadi misalnya valsartan, dengan amlodipine, dengan dosis optimal, tetapi dia masih belum, kita bisa tambahkan diuretik. Tapi kalau belum juga masih tinggi, biasanya kita berikan golongan thiazide-like diuretik, maka kita boleh tambahkan spironolactone. Karena dari penelitian yang ada pada kelompok hipertensi yang resisten itu biasanya menunjukkan kadar aldosteron yang tinggi, sehingga penambahan spironolactone dia akan relatif bisa mengendalikan tekanan darah. Tetapi kalau itu juga masih tinggi, maka kita boleh menambahkan lagi dengan obat kelima barangkali, yaitu dengan misalnya beta blocker, alpha blocker, atau obat-obatan yang bekerja pada sentral. Jadi kalau dia dengan 5 obat baru terkendali, biasanya kita sebut sebagai hipertensi yang refraktor. Jadi ada yang resisten, ada yang refraktor. Jadi itulah beberapa yang modalitas yang bisa kita kerjakan. Kita mengoptimalkan terapi, mulai dari triple terapi, triple combination terapi, kemudian boleh kita tambahkan lagi dengan beta blocker, kemudian boleh kita tambahkan lagi dengan misalnya alpha blocker. Terima kasih, Prof. Ali. Terima kasih, Pak Bedrus. Jadi barangkali intinya pada penanya bahwa jangan ragu untuk melakukan changing, karena every person itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi bisa kita coba tailor satu persatu, mungkin bisa dicoba. Ada pertanyaan dari Dr. Hadi ini kepada Dr. Erwin. Pasien akut heart failure, reduce EF, datang ke IGD, tensi 140/90, belum pernah menggunakan ACE atau ARNI. Pertanyaannya adalah, pilih ACE atau ARNI, SGLT2 apakah dapat digunakan bersamaan dengan furosemide, spironolactone pada akut atau chronic heart failure? Silakan, Dr. Ya, terima kasih. Pertanyaannya saya kira bagus dari Dr. Hadi. Pasien dengan acute heart failure ya, jadi dengan reduced ejection fraction. Jadi barangkali ini acute on chronic, jadi episode akut dari chronic heart failure. Datang dengan sesak ya, kemudian belum mendapatkan obat apa ACE atau ARNI. Ini pilih ACE atau ARNI gitu ya. Jadi barangkali kita harus lihat betul bagaimana kondisinya gitu ya. Jadi tentu kita tahu bahwa ARNI belum barangkali merupakan pilihan yang lain, di mana ini tergantung dengan daya apa namanya, karena ARNI ini kan belum masuk BPJS ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau misalnya ARNI dari awal dulu wacananya akan masuk BPJS, nanti kita tanya sama Novartis ya. Artinya dalam segi guideline yang ada, maka ACE atau ARNI. Tadi Prof. Idrus sudah tunjukkan juga bahwa di ACC ya itu juga ARNI nomor 1 gitu ya. Jadi silakan aja. Jadi tergantung sama kemampuan pasiennya, kemudian apa namanya asuransinya ya. Silakan aja. Artinya secara guideline itu bisa yang mana kita mau mulai. Mengenai SGLT2 ya. Jadi SGLT2 juga bisa sebagai add-on dari terapi ya. Namun kita harus lihat juga tadi sama halnya ya. Jadi ini obat-obat yang baru dan yang relatif mahal. Kemudian barangkali ya memang sudah guideline, tetapi barangkali kita harus bijak karena untuk menentukan obat ya, karena kita harus belum punya evidence base sendiri gitu ya. Walaupun sebenarnya secara guideline ini sudah dipersilakan, tentu kita harus lihat-lihat dulu ya penggunaan SGLT2 ini pada pasien-pasien dengan heart failure ya. Furosemide dan spironolactone tentu ya bisa dikombinasikan baik itu pada akut dan kronik, karena furosemide dan spironolactone itu merupakan kelas rekomendasinya juga kelas 1. Jadi silakan yang jangan
dikombinasikan saja, misalnya E sama Arni ya, karena di Arni itu ada komponen ARB-nya. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Taufik, itu harmful ya. Saya kira demikian, barangkali mungkin Prof. Idrus atau Prof. Ali bisa menambahkan. Prof. Idrus, saya kira ini waktunya kita mepet ya. Jadi kalau diskusinya ini kayaknya menarik banget ya. Apalagi kalau pakai kopi sama durian ya. Tapi ini waktunya saya dikejar panitia, waktunya udah mepet. Jadi mungkin sementara saya sudahi dulu acara kita pada siang hari ini. Mungkin saya tidak menyimpul, tetapi hanya mungkin sedikit menyampaikan beberapa hal, yaitu pentingnya seleksi pasien ya, untuk melihat komorbid hypertension sebagai salah satu yang paling sering kita ketemukan. Dan saya tersanjung dengan Prof. Idrus dan Dr. Taufik, karena 15 tahun yang lalu dengan data lokal saya menyebutkan bahwa heart failure the most cause-nya adalah hypertension, tapi data lokal ya. Pasar itu European dan American menyebut stroke, coronary artery disease sebagai first. Jadi artinya Palembang konsisten tetap hypertension dari dulu. Lalu yang kedua, pengelompokan pasien ya secara precise dalam heart failure. Artinya betul-betul kemampuan kita harus ditingkatkan di dalam mengelompokkan kelompok pasien itu di dalam heart failure. Mungkin saya minta Prof. Idrus bantu saya, kan aligani kan cerewet ya Prof. Idrus ya, mengenai sekarang ada istilah mild reduced systolic heart failure. Yeah. Saya tuh kalau ada istilah yang baru tuh langsung protes gitu ya. Kalau ada mild harusnya ada moderate dan ada severe. Jadi saya sebetulnya udah sepakat dulu ada mid range, in between antara preserve dan reduce. Tetapi sekarang keluar mild. Nah kalau ada mild harusnya ada moderate dan ada advanced, severe. Nah itu mungkin. Itu PR Prof. Idrus. Lalu yang ketiga, mengenai topik kita hari ini, sacubitril, valsartan. Saya kira suatu progres yang sangat jelas ya, artinya evidence yang disampaikan Prof. Idrus mengenai obat-obat ini yang udah menjadi leading sektor dalam terapi heart failure, udah menjadi betul-betul pilihan utama, dengan kelemahan tentunya masalah sosial, ekonomi, cost dan sebagainya, compliance mungkin yang membuat kita menjadi terbatas. Oleh karena itu mungkin Prof. Idrus di pusat ini bisa nyolok-nyolok BPJS untuk bisa memasukkan ini dalam BPJS gitu. Terakhir, terima kasih kepada panitia yang telah memungkinkan acara hari ini. Kepada Prof. Idrus juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Kemudian kepada Novartis Company, saya mengucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses, bisa masuk BPJS, bisa didiskon obatnya gitu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau masuk Monas itu. Ya, kopi sama durian nyusul. Ya. Terima kasih Prof. Idrus. Terima kasih banyak Prof. Ali. Terima kasih ya. Sehat selalu. Foto. Oke. Ya. 1, 2, 3. Oke. Mudah-mudahan pandemi habis kita bisa lurik ya. Ya, amin. Terima kasih. Ya, Bali sehat terus. Bali. Bali. Terima kasih. Kalau saya masuk dah. Tes kalau saya masuk. Suara terputus ya. Suara saya masuk dah, Pak? Suara saya masuk dah? Bisa. Jelas. Pak, Jelas, Pak. Bapak bisa dengar suara saya? Dengar. Dengar ya. Suara saya, jelas, Pak.
Halo, tes. Yuk, kita mulai ini. Ya. MC, silakan ya. MC gimana? Terima kasih kepada para pembicara dan moderator atas materi yang telah disampaikan. Dengan berakhirnya sesi diskusi, maka berakhirlah simposium ke-7 pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari peserta. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.